pagi anak-anak. Oke, semuanya apa kabar? Semua sehat? Oke. Semua semangat? Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Kita datang dari rumah itu, sebelum datang kita harus apa dulu? Sarang? Supaya tubuh kita ini jadi kuat dan siap untuk menerima pelajaran dari Ibu Guru. Iya. Sebelum kita pelajaran mulai, kita dahului dengan berdoa. Ibu minta dari Atira sudah angkat tangan. Ini berarti PPB-nya bertumbuh ini. Langsung angkat tangan. Ayo. Oke, silakan duduk Atira. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang hari ini tidak hadir siapa-siapa? Olga, keterangannya apa? Alfa atau izin? Alfa. Berarti yang tidak hadir ini hari Oke, Adi Alfa, Dorothea Alfa, kalau Rian izin ke sakit. Oke, Claris Alfa, Olgan Alfa. Oke, kita yang lain hadir ini siap untuk apa? Belajar. Oke, kita sudah siap untuk belajar. Coba kita semua berdiri dulu. Kita menyanyi lagu kebangsaan untuk mencintai tanah air kita dengan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Kita sama-sama. Kita langsung angkat Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Uang jajannya Leni 5.000, uang jajan
belajarnya Tio berapa tadi? 2.000. Dijumlahkan semua jadinya 7.000. Oke. Hari ini kita belajar tentang kalimat matematika penjumlahan bilangan cacat. Dengan tujuan yang kita mau capai ini hari, yaitu tentang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan penjumlahan pada bilangan cacat sampai 100. Dan yang kedua, mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacat sampai 1000. Oke, itu tujuannya untuk kita pelajari hari ini. Sebelumnya Ibu bertanya, kira-kira pelajaran yang seminggu lalu Ibu kita pelajari bersama itu kira-kira pelajaran apa? Pembahagian bilangan cacat dan penjumlahan bersusun. Oke. Sekarang kita memasuki ke materi. Sebelum masuk ke materi, kita menyanyi. Kemarin yang mabuk itu tangan masih ingat? Masih. Oke, kita menyanyi. Bila tangan kananku video pembelajaran hari ini. Anak-anak mau tidak nonton videonya? Mau. Senang? Oke. Sebelum kita menonton video, Ibu sampaikan dahulu saat kita menonton video, kita harus fokus amati video yang kita nonton. Sehingga apa yang kita nonton, setelah nonton selesai, Ibu akan bertanya kembali. Anak-anak bersedia untuk menjawab. Oke. Sebelumnya kita tepuk fokus dulu. Oke, tepuk fokus. Mendengar. Fokus. Oke, siap ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella dan channel Eka Seksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang kalimat matematika tentang penjumlahan bilangan cacah. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Kalimat matematika adalah kalimat yang mengandung pernyataan matematis yang menggambarkan suatu permasalahan atau persoalan ke dalam bentuk matematika. Lalu, apa hubungan kalimat matematika dengan penjumlahan bilangan cacah? Jadi, kalimat matematika dapat digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan matematis, utamanya pada penjumlahan bilangan cacah atau menggabungkan beberapa kelompok bilangan. Nah, kalimat matematika ini menggunakan lambang matematika, sehingga kalimat matematika pada penjumlahan bilangan cacah akan menggunakan lambang penjumlahan. Lantas, bagaimana contohnya? Kalian simak contoh berikut ini dengan baik ya adik-adik. Rara sangat menyukai bunga. Ia memiliki beberapa tanaman bunga di rumahnya. Rara memiliki 20 tanaman bunga matahari. Ia juga memiliki 12 tanaman bunga mawar. Rara ingin menghitung semua tanaman bunga miliknya. Bagaimana cara kita membantu Rara untuk menjumlahkannya? Caranya adalah dengan menggunakan
berikut ini adalah kalimat matematikanya. Pertama, kita letakkan bilangan pertama yaitu 20. Lalu kita letakkan lambang penjumlahan dan lambang bilangan selanjutnya yaitu 12. Terakhir kita letakkan lambang sama dengan, sehingga bentuk kalimat matematikanya adalah 20 tambah 12 sama dengan, lantas berapa hasilnya? Lalu kita jumlahkan dua bilangan tersebut, sehingga hasilnya adalah 32. Rara juga sangat menyukai boneka. Ia memiliki 16 boneka yang sangat lucu. Ayah Rara membelikan boneka lagi, sehingga jumlah boneka Rara sekarang ada 20 boneka. Apakah kamu tahu berapa jumlah boneka yang dibelikan oleh ayah Rara? Nah, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan kalimat matematika. Bagaimana caranya? Nah, kita membuat tabel seperti ini. Boneka milik Rara ada 16. Boneka yang dibelikan oleh ayah Rara tidak diketahui jumlahnya atau bisa kita anggap sebagai nilai yang hilang. Jumlah boneka Rara sekarang ada 20. Sehingga bentuk kalimat matematikanya adalah 16 ditambah nilai yang hilang sama dengan 20. Untuk mengisi nilai yang belum diketahui atau nilai yang hilang, kita dapat menggunakan cara berikut ini. Jumlah boneka yang saat ini dimiliki dikurangi jumlah boneka awal milik Rara sama dengan jumlah boneka yang dibelikan oleh ayah Rara. Sehingga 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Lalu kita isi nilai yang hilang ataupun nilai yang kosong pada kalimat matematika dengan angka 4. Sehingga 16 ditambah 4 sama dengan 20. Adik-adik Sobat Eksis, cara tadi memudahkan kalian untuk mencari nilai yang hilang pada suatu operasi penjumlahan. Apabila terdapat satu nilai yang hilang pada operasi penjumlahan, maka kalian bisa menggunakan cara mengurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil, atau mengurangi jumlah penjumlahan dengan salah satu bilangan yang ada. Nah, itulah tadi materi kalimat matematika tentang penjumlahan bilangan cacat. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin menambah paham ya. Oke. Halo. Hai. Kelas 3. Iya. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Oke. Tadi kita sudah sama-sama amati video tentang kalimat matematika penjumlahan bilangan cacat. Apakah anak-anak masih ingat? Kira-kira video tadi bahas tentang apa saja? Oke, siapa yang bisa ingat tadi penjumlahan antara bunga siapa tadi? Bunga Rara. Bunga mataharinya jumlah berapa? 20. Terus bunga apa lagi yang satunya, Ma?
Jadi Gali dan Andi, mereka berdua punya kelereng itu digabungkan jadinya 50. Sedangkan banyaknya Gali itu jumlahnya 30. Berarti jumlah Andi, kelerengnya Andi berapa? 20. Berarti berapa? 20. Iya, jadinya kita bawa ke kalimat matematikanya 30 ditambah 20. 30 ditambah 20 jadinya 50. 10. Jadinya 50. Oke. Nah, ini berarti kita sudah tahu. Coba anak-anak, siapa yang bisa untuk mengerjakan di depan? Misalnya di sini 8 ditambah titik-titik sama dengan 19. Kira-kira siapa yang bisa maju kerjakan di papan? Ayo. Yang bagian A 8 ditambah titik-titik sama dengan 19. Ada yang bisa? Ayo Yardi, coba. Oke, betul? Betul? Kita tepuk wow untuk Yardi. Dikasih W, dikasih O, dikasih B. Wow. Oke. Terus yang kedua ini, Ibu mau jelaskan sedikit. Kalau ada yang misalnya tadi hanya Yardi sendiri angkat tangan, berarti anak-anak yang lain belum paham. 23 ditambah 45. Kalau untuk kita tahu supaya lebih cepat, berarti bilangan yang lebih besar yang disama dengan misalnya ini 45 ini dikurang 23. Dikurang 23 untuk kita supaya cepat dapat hasilnya. 45 dikurang 23, kita susun ke bawah seperti ini. Coba kita hitung sama-sama. 5 kurang 5 berapa? 5 kurang 5 0. 4 kurang 4 berapa? 4 kurang 2 berapa? 4 kurang 2 2. Berarti berapa ini? 20. Berarti 23 ditambah berapa? Banding berapa? 23 ditambah sorry ini 3. 43 kurang 23. 5 kurang 3 berapa? Ulang. 5 kurang 3 berapa? 2. 4 kurang 2 20. Apa? 22 ditambah 23 ditambah 22 hasilnya 45. Bisa? Ada yang bisa lagi buat contoh di depan? Ada yang bisa lagi misalnya titik-titik ditambah 16. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 54. Berarti yang belum ketahui ini kira-kira berapa itu? Ayo. Seperti yang tadi Ibu contoh. Berarti ini harus kamu cari dulu supaya dipercepat dapat hasilnya. 54 dikurang 16 dulu. Ayo cakap. Ayo. Halo kelas 3. Halo kelas 3. Siap. 54 kurang 16. Berarti di yang titik-titiknya kita dapat hasil berapa? Ayo. Coba 2 orang maju di depan. Antonius dengan ini. Yuk, coba maju di depan.
hitung 16-nya kasih keluar. Kan 54. Ada 54 kelereng. Oke. Anton isinya 16 kelereng. Berarti kita hitung sisanya. Jadi ini kan. Bisa? Iya. Oke, jadi untuk penjumlahan itu kalau kita mau cepat dapat hasil, yang hasil sama dengan itu kita bawa ke pengurangan sehingga bisa segera dapat hasil yang kita belum ketahui. Bisa paham? Bisa. Oke. Nah, ini lagi ini tentang perpustakaan. Buku di perpustakaan di sini tentunya ada 100 buku. Ada 100 buku, tapi di sini kolomnya semua kosong. Berarti coba kita jawabkan salah satu. Kira-kira untuk dapatkan 100, di sini kira-kira berapa ditambah berapa sehingga bisa dapat hasil 100? Ayo, coba siapa yang bisa angkat tangan? Coba Mora. Langsung sebut saja. 50 ditambah 50 hasilnya 100. 50 ditambah 50 hasilnya 100. Berarti banyaknya buku yang dipinjam 50, terus banyaknya buku yang tersisa juga 50 sehingga penjumlahannya menjadi 100. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Coba Tio. Iya, 40 ditambah 60 sehingga yang dipinjamnya berapa? Dipinjamnya 40, terus yang sisanya 60. Oke, kita tepuk wow dulu untuk Tio dan Nora. Tepuk wow. Hasil panennya itu diletakkan dalam 2 keranjang sebelum dijual di pasar. Keranjang pertama berisi 42 buah durian. Sementara jumlah durian yang pada keranjang kedua tersebut adalah 78. Berapa banyak durian yang ada di keranjang kedua? 120. Berapa? 120. 129. 120. Berarti bawa ke kalimat matematikanya 42 ditambah 42 ditambah 70. Kita bawa ke kalimat matematikanya menjadi 42 ditambah 78. 42 ditambah 78 hasilnya berapa? 120. 100? 100? Berapa? 20. 120. Coba jumlah baik-baik. 78 ditambah 42. 118. Manfaatkan jari. Kita punya jari, coba hitung misalnya jari yang 1 70. Hitung 10.
ditambah 78 hasilnya 78. Oke. Kita punya materi hari ini. Kita sedikit panjang. Sekarang Ibu akan bagikan LKM setiap kelompok. Sebelum Ibu bagi LKM ini, di sini ada yang sudah tercantum jumlah buahnya dan ada yang masih kosong. Jadi setiap kelompok untuk mengisikan kolom yang masih kosong. Setiap kelompok Ibu berharap harus kerjasama. Oke, semua bersama-sama kerja. Di bagian bawah tuliskan nama anggota kelompok bagian bawahnya. Tulis di atas, tulis nama kelompok saja, kelompok 1 kelas, di bawahnya anggota kelompok. Oke. Ibu beri waktu 15 menit. Nah, di atas itu tulis nama kelompok. Kelompok 1, tulis kelompok 1, tulis itu kelas. Ya. Nah, itu tulis kelompok. Jadi kelompok 2. Tulis ini kelas. Di bawah pasti kelompok. Nah, ini di sini tulis kelompok. Tulis kelompok 4, kelas. Kelas berapa? Yang tulisan nama sendiri. Terus di bawah tulis nama anggota kelompok. Siap, saya kasih aja. Gimana? Iya. Isi ini berapa? Sehingga jumlahnya isi. Terus ini kelas. Tulis anggota kelompok. Anggota kelompok yang di bawah 1, 2. Di sini anggota kelompok. Ini di sini anggota kelompok kasih baru ada 1, 2. Ini kelompok. Ini kelompok 4. Kalau kelompok 4. Ya, sabar.
Sekarang ini nomor 2. Nomor 2 dari 25 dikurang 3 berapa? Sampai bentuk apa di sini? Soalnya 25 ini 3 ditambah berapa? 25. 25 kurang 3. Seperti itu. Itu sudah langsung bisa dibawa. Nanti tiap kelompok siap untuk presentasi di depan. kita bisa diisi, oke.